Shalom. Puji Tuhan. Hari yang luar biasa, amin. Siap memuji muliakan nama Tuhan, amin. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari. Kita datang terlebih dahulu pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan murahan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan atas kami sepanjang hidup kami. Kami mengakui Engkau Allah yang baik, yang sungguh baik, yang terus senantiasa berkarya dalam setiap langkah kami. Saatnya Tuhan datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Segala Engkau masih dapat kami ada hal yang salah, dosa, minta pengampunan-Mu Tuhan. Bersihkan hati kami, pikiran kami, tahirkan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami memberi yang terbaik. Kuasa-Mu telah atas kami. Kasih ibadah kami pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengakui Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Yang mengakui Allah Maha Kuasa, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Maha Kuasa, Maha Mulia, Engkau Allah yang luar biasa.
segala isinya. Dia pelukis cakrawala, datang dan berkatalah kepada Tuhan, berkuasa Allah atas hidup kami pagi hari ini Tuhan. Saatnya kami datang menuju menyembah Tuhan. Gairahkan kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat. Bawa kami masuk ke hadirat ini pujian penyembahan kesembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
Kulihat langit terbuka, kemuliaan datang. Kami umat Tuhan, bersujud menyembah. Kudus
kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bawa kehidupan kami kepada-Mu. Ajar kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersama-sama senang hati yang terbaik bagi Tuhan. Cepat saja katakan biar kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus pagi hari ini. Engkau berkarya dalam hidup kami. Bersama-sama dengan segenap hati katakan Yesus, nama
fokuslah pada Engkau. Kami akan terus menikmati kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap hidup kami, mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kasih kehidupan dengan kemurahan, Kau rancangan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada pada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Kami bersyukur pada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami kasih Kehidupan dengan kemurahan, merancangan masa depan penuh dengan harapan. katakan aku ada saat ini Tuhan. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
Tuhan, hati kami penuh pengucapan syukur karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang tiada pernah berakhir, yang tiada pernah berhenti untuk mengalir bagi kami semua. Olehnya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena rahmat dan anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kami semua. Hari ini kami siapkan hidup kami untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan dan belajar firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Kau akan bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami dan juga nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, buat kami mengerti menangkap setiap pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan dan keberadaan kami serahkan dalam tangan-Mu sepenuhnya. Tuhan kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami dan singkirkan semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat dalam bentuk jenis apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dengan ini kami siap untuk menerima didikan ajaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, semuanya pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini dan kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati kesempatan, kita bisa beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya percaya pasti kita diberkati. Kalau tidak diberkati tidak bisa datang gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu di setiap momennya, di setiap minggunya dalam ibadah raya, mari saudara luangkan waktu, atur waktu, sisihkan waktu, utamakan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang siap beribadah dengan sungguh-sungguh katakan amin. Dan pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai satu hal, tetapi itu sangat penting menurut saya untuk kita bisa mengerti bersama-sama terkait dengan banyaknya peristiwa yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya merasa ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Dimulai dari saat kita melaksanakan doling sebelum Lebaran waktu itu, bersamaan dengan itu gempa bumi. Barusan tadi pagi juga ada gempa bumi gitu ya, yang kerasa sampai ke tadi malam itu gempa bumi yang kerasa sampai di sekitar kita gitu ya. Teman di Karangpandan posting story di WA juga katanya gempa bumi, tapi saya kok angler saja nggak tahu atau terlalu terpinang bobo begitu ya. Lalu setelah kita doa persiapan di Riwo di Metesi hari Senin tanggal 22 itu juga terjadi gempa bumi. Kemudian beberapa peristiwa terjadi di sekitar kita, jadi ya situasi politik dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi, saya cuma Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan kepada kita semua gitu ya. Sebenarnya tidak hanya secara komunitas kita, keluarga di CSK ini Tuhan bicara, sesungguhnya Tuhan mau bicara kepada tubuh Kristus seluruhnya begitu. Hanya saja kemudian ya itu yang Tuhan taruh di hati saya menyampaikan kepada saudara gitu. Dan apa yang saya rasakan adalah begini Bapak Ibu Saudara, bahwa di balik semuanya itu Bapak Ibu Saudara, bahasa saya cuma ngomong begini loh, nah aku mau datang, siap-siap, kira-kira seperti itu. Jadi dengan semua hal yang terjadi di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita entah secara langsung rasakan atau tidak, atau hanya sekedar kita mendengar sebuah informasi belaka, tetapi di balik semuanya itu Tuhan sedang ngomong kepada kita, Tuhan sedang bicara kepada kita, nak persiapan, nak siap-siap, aku mau datang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah bicara tentang persiapan Bapak Ibu Saudara, kita pernah punya pengalaman, masing-masing kita pernah punya pengalaman. Bagi anak-anak yang masih sekolah, pernah kan kedatangan teman-teman gitu kan, besok tanggal sekian aku datang ke rumahmu ya. Dan pasti saudara akan siapin tempat, setidaknya begitu kan. Ya intinya siap-siap lah, oh iya temanku mau datang, berarti aku harus pulang duluan, nyiapin tempat, bukain pintu dan lain sebagainya. Nggak mungkin kan jam sekian temannya datang, saudara masih ada di alun-alun gitu kan, masih beli es teh di sana gitu kan. Ya nggak mungkin. Jadi saudara
Sudah tahu akan ada yang datang, pasti persiapan. Atau Bapak Ibu Saudara semua yang lain juga sama. Ya, ketika keluarga mau datang atau siapa ngabari, besok aku mau datang, pasti persiapan. Apalagi kalau itu keluarga dekat yang lama sekali tidak berjumpa begitu ya. Kemudian ngabari kalau besok mau datang, pasti persiapannya beda gitu kan. Persiapannya pasti akan jauh lebih lebih bergairah lah bahasa saya begitu. Ya, mempersiapkan segala sesuatunya walaupun mungkin tidak mewah dan tidak mahal, tapi persiapannya pasti lebih baik gitu ya, memberi yang terbaik karena tahu. Nah, bicara tentang persiapan, begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara. Mengutip kisah dalam Alkitab, gadis bodoh, gadis bijaksana, mereka mulai berdandan. Mereka membenahi diri mereka, mereka mendandani diri mereka. Ya, 10 gadis itu, mereka sama-sama berdandan, sama-sama mempersiapkan diri, memberi yang terbaik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu kata persiapan, mempersiapkan diri. Itu yang terjadi. Nah, kiranya ini jugalah yang akan membawa kita semakin mengerti bahwa kalau situasinya kayak begini, itu tandanya Tuhan sedang berbicara bahwa aku mau datang. Ayo persiapan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Siapkan hidup kita, siapkan diri kita berdandan secara rohani, membersihkan diri secara rohani, mempersiapkan segala sesuatunya agar waktu Tuhan datang, kita sudah layak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu Dia datang, kita sudah siap sebagai mempelai Kristus yang menyongsong kedatangannya kali yang kedua. Nah, peristiwa yang akan terjadi di sekitar kita akan menjadi semakin dan semakin, intensitasnya akan semakin meningkat. Intensitas, perhatikan intensitas. Kalau intensitas, bicara intensitas, kemarin itu getarannya mungkin sedikit, besok tambah kencang, tambah kencang, tambah kencang, goncangannya tambah besar. Itu bicara intensitas, gitu ya. Tetapi saya tetap percaya dan yakin berdasarkan firman Tuhan bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan tetap ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kuncinya ada di dalam. Kuncinya ada di dalam, bukan di luar. Kalau di luar ya tidak menikmati, tetapi kalau ada di dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan ada buat setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mendorong dan mengajak kepada kita semua, ayo mulai persiapkan diri, dandani diri. Ya, merencanakan masa depan itu baik, tapi jangan terobsesi terlalu dalam untuk itu bisa tercapai secara maksimal. Melakukan yang terbaik buat Tuhan itu harus, tetapi jangan terlalu berharap bahwa apa yang kita cita-citakan itu terjadi, karena mungkin saja tidak akan sampai ke sana. Tuhan membelokkan arah masa depan saudara, atau Tuhan membelokkan rencana kita secara manusia, dan Tuhan ingin kita masuk dalam rencana Dia. Tuhan kepingin kita masuk di dalam kehendaknya. Tidak apa-apa saudara, memang harus dipersiapkan, tetapi jangan terlalu terobsesi. Ya, semuanya harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka buat semua kita, berdoa sungguh-sungguh, mau ngapain, mau kemana, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, berdoa sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai nanti terlanjur ada di satu tempat, terlanjur ada di satu titik, saudara tidak bisa kembali, saudara tidak bisa belok, saudara tidak bisa keluar, dan itu akan membinasakan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, dalam semua perjalanan yang akan kita tempuh, selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan harus bagaimana? Tuhan aku harus ngapain? Tuhan bagaimana ini? Jadi maaf bicara, buat saudara yang mungkin sedang menyusun masa depan, saya bahasanya begitu ya, sedang menyusun masa depan, itu baik, itu memang harus direncanakan. Tetapi ingat sekali lagi, yang terutama, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Anda yang sekolah, Anda mau masuk universitas mana? Apakah harus ke situ kata Tuhan? Itu yang paling penting. Bukan berdasarkan apa yang kita pingin. Para orang tua juga minta bantuannya. Jangan menuruti apa yang Anda pingin kepada anak. Biarkan anak cari kehendak Tuhan. Bukan obsesi orang tua yang harus terjadi.
atau juga obsesi si anak sendiri yang harus terjadi. Tidak. Hari-hari ini kita harus cari beneran kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kalau saatnya Tuhan bicara, kamu harus keluar sekarang. Keluar sekarang. Mumpung masih bisa keluar. Sebab besok kalau sudah pada masuk pada satu titik tertentu, kita nggak bisa balik, kita nggak bisa belok, kita nggak bisa keluar, selesai, kita binasa. Karena itu semuanya nanti akan berhubungan dengan Anda dan sebagainya. Itu tidak bisa, ya kalau sekarang diomongkan sekarang, sulit untuk dibayangkan karena peristiwa itu belum terjadi. Tapi saya sudah kasih warning, saya kasih pesan berdasarkan apa yang saya dapat. Saudara, jadi itu mulai belajar mengerti kehendak Tuhan. Semua langkah saudara harus ada di dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Nah, hari ini kita akan belajar dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Tuhan tidak bicara soal bagaimana mempersiapkan diri, tetapi Tuhan bicara tentang mewaspadai sesuatu. Dari Amsal 24 ayat yang ke-10 bisa dilihat di depan Bapak Ibu Saudara bagi yang belum ketemu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Nah, apa yang saya sebutkan tadi di depan tentang peristiwa-peristiwa baik alam, politik, ekonomi, juga bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak terlalu mengikuti, tetapi peperangan di Timur Tengah itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Serangan antara sana dan sini masih terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau yang tidak terlalu mengikuti, artinya apa? Ya memang itu sedang dipakai lah istilahnya untuk Tuhan selalu ngomong sama anak-anaknya. Ayo persiapan. Situasinya kayak gini. Pengamat teologi berkata situasi ini akan tetap berjalan. Tidak akan pernah berhenti sampai semuanya mengerucut jadi satu. Bahwa kemudian Israel diserang, mereka terjepit, mereka berseru berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan datang. Hal yang kedua. Jadi cerita ini akan terus seperti ini. Tidak akan pernah terjadi dalam bahasa teologi ya. Pada akhir zaman tidak ada perdamaian yang betul-betul damai, 100% damai, tidak ada peperangan sama sekali. Sudah pernah merenung tidak? Kenapa kok bangsa-bangsa menciptakan senjata? Pernah berpikir enggak? Berlomba-lomba bangsa-bangsa itu yang punya duit banyak itu menciptakan senjata. Lebih canggih, gitu kan? Rudalnya dulu yang kayak begini dibuat lebih bagus, lebih besar, daya ledaknya lebih dahsyat. Kenapa dibuat senjata nuklir? Kenapa dibangun persenjataan, nambah pasukan militer, nambah armada ketentaraan, nambah amunisi, nambah pesawat tempur misalnya begitu. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Coba renungkan. Ya masa persiapan. Kenapa diciptakan senjata? Pasti akan digunakan. Jadi titiknya nanti pasti akan terjadi peperangan besar. Bangsa melawan bangsa. Nggak mungkin tidak. Itulah sebabnya kenapa negara ini bikin pesawat yang lebih canggih gitu kan. Pesawat siluman yang bisa terhindar dari radar dan lain sebagainya, dengan senjata nuklir di dalamnya dan sebagainya, dan macam-macam lah, terlalu banyak untuk diceritakan. Kenapa menciptakan senjata? Kalau hanya untuk hiasan bangsa-bangsa gitu kan, hanya untuk gagah-gagahan? Enggak, bukan untuk gagah-gagahan. Sadar tidak sadar, nggak tahu maksud saya bangsa-bangsa itu ngerti atau tidak. Tapi sadar tidak sadar, itu semua akan digunakan Bapak Ibu Saudara. Semua senjata yang bangsa-bangsa buat itu akan dipakai pada satu titik tertentu sesuai dengan waktunya Tuhan, tentu saja begitu maksudnya. Jadi kesesakan itu akan benar-benar nyata. Kesesakan itu akan benar-benar dirasakan. Hanya saja kemudian firman Tuhan berkata, waktu kesesakan jangan sampai tawar hati.
Sebab kalau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu nanti. Kekuatan kita semakin surut, kekuatan kita semakin kecil, kekuatan kita semakin tidak ada, sehingga kita tidak bisa lagi mampu untuk bertahan di dalam panggilan kita sebagai orang percaya. Saya harus ngomong kepada semuanya, tolong dipahami secara mendalam, tolong dimengerti secara hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Bahwa Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita untuk berkata, ya aku berangkat ibadah. Tolong cerna dengan baik kalimat yang saya sampaikan. Kekuatan kita untuk berkata, ya aku akan berangkat ibadah hari ini. Kalau itu sudah tidak ada dalam diri kita, itu artinya kecil kekuatan kita. Kalau kita sudah nggak mampu lagi berkata, ya hari ini aku mau pelayanan, kalau kita nggak sampai nggak bisa ngomong begitu, itu kecil kekuatannya. Berarti ada ketawaran hati. Pada masa kesesakan, jangan sampai tawar hati. Ayo lebih excited bahasa saya, lebih bergairah, lebih semangat. Kasih tahu kanan kiri, ayo lebih semangat. Saya nggak peduli, maaf ya, bukan saya nggak mau tahu ya, tapi saya nggak peduli dengan alasan. Karena buat Tuhan nggak ada alasan. Serius, saudara, nggak ada alasan loh buat Tuhan. Perhatikan, ada kisah dalam Alkitab kan, Yesus berjalan bersama muridnya, lapar nih mereka. Ketemu pohon ara di pinggir jalan tidak berbuah. Pada musimnya memang tidak berbuah. Alkitab nulis dengan jelas, silakan cari di Alkitab. Intinya Yesus lewat mendapati pohon ara tidak berbuah karena memang tidak musim berbuah. Dan apa yang Alkitab tulis? Mulai hari ini engkau gak akan berbuah lagi seumur hidup. Lanjut perjalanan. Pulang dari perjalanan lewat jalan itu lagi, Alkitab tulis dengan jelas, pohon itu sudah kering. Yesus ngomongnya gimana? Mulai hari ini kamu gak akan berbuah untuk selamanya. Itu omongan Yesus. Yesus tidak mengutuk kering kamu, enggak. Tapi waktu Yesus ngomong gak akan berbuah seumur hidup, waktu balik kering pohon. Bagi Yesus itu gak ada alasan. Kalau pohon waktunya berbuah, harus berbuah, harus ada buahnya. Gak peduli musim. Jadi buat Tuhan gak ada alasan. Yang paham katakan amin. Jadi maafkan, saya gak peduli dengan alasan saudara gak bisa datang. Karena buat saya, kalau Anda ngerti kebenaran firman Tuhan dan Anda butuh Tuhan, Anda akan cari Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, Anda akan hilangkan banyak hal dari hidup Anda supaya Anda bisa datang sama Tuhan. Itu jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Kesesakan inilah yang akan melanda umat Tuhan, yang membuat kemudian menjadi tawar hati dan kecil kekuatannya. Waktu kecil kekuatannya nggak akan lagi bisa berkata, ya aku akan berangkat melayani Tuhan. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita begini. Kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa, oh iya Pak, saya itu susah, saya terlalu banyak ini dan banyak itu, gampangnya banyak halangan, banyak rintangan. Saudara pernah tidak berpikir untuk Anda ambil doa puasa supaya halangan dan rintangan itu dihalaukan? Atau Anda tetap nyaman menikmati halangan dan rintangan itu dan berkata, ya maaf Pak, saya izin tidak bisa datang karena ada kesibukan. Coba renungkan baik-baik. Pernahkah Anda berpikir, merenung, kok aku nggak bisa kebaktian, kok aku nggak bisa pelayanan, kok aku nggak bisa kegiatan gereja ya, kok aku nggak berangkat ya? Pernahkah merenungkan? Iya memang ada kesibukan, saya ngerti. Tapi pernahkah Anda berpikir, aku harus tidak boleh disibukkan seperti itu supaya aku bisa berangkat ke sana, supaya aku bisa pergi melayani Tuhan, pergi beribadah, pergi bersekutu, pergi menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Pernah berdoa dan sampai puasa bahkan misalnya untuk mendoakan supaya ini Tuhan singkirkan dari hidupku, supaya aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Atau cuek-cuek saja dengan semuanya. Atau bahkan saudara lebih nyaman untuk tidak hadir bersama dengan teman-teman yang lain dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, coba saudara renungkan. Kalau sampai kita nggak bisa berkata, enggak, aku harus berangkat, dan
Dan pada akhirnya Anda bisa berangkat. Sampai nggak bisa seperti itu. Kecil kekuatannya. Yang kecil kekuatannya ini dikhawatirkan pada masa akhir zaman yang sesungguhnya tertiba. Tidak ada kemampuan untuk bisa menolak bujuk rayu setan melalui berbagai macam cara. Tapi saya sudah kasih tahu di awal bahwa hati-hati dengan semua tawaran-tawaran yang nampaknya logis. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan. Lah taunya gimana? Belajar. Masih belum tahu, tanya. Jangan sungkan untuk bertanya. Pak, saya ditawari begini. Bu, saya ditawari begini. Ini benar enggak? Ini sesuai firman Tuhan enggak? Nanti akan ada banyak tawaran yang nampaknya masuk akal, tapi itu sudah bahasa saya mengunci kita. Nggak bisa mundur, nggak bisa belok, nggak bisa keluar. Itu yang saya katakan tadi di depan. Makanya ambil keputusannya harus lewat doa dengan sungguh-sungguh, cari kehendak Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Kalau sampai nanti tidak bisa belok, tidak bisa mundur, tidak bisa keluar, selesai kita. Nggak ada kesempatan yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau engkau tawar hati pada kesesatan, kecil kekuatan. Jadi, kenapa Tuhan kok berkatanya tawar hati? Ya, karena tawar hati itu membuat orang tidak mampu berkata, ya Tuhan, aku berjalan dalam kehendak. Ya Tuhan, aku berjalan dalam firman-Mu. Orang tidak bisa berkata begitu. Orang akan mengalir dengan semua yang justru membuat dia jauh dari Tuhan. Tolong renungkan baik-baik. Semua itu dia akan mengikuti dan akan dia nikmati. Padahal itu semuanya membuat dia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah, ya memang, maaf bicara, saya berani ngomong di sini Bapak Ibu Saudara. Iblis itu pakai semua sistem dalam dunia ini. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem pekerjaan, dunia kerja maksud saya begitu. Iblis sedang pakai semua sistem untuk apa? Menjauhkan persekutuan orang percaya. Saudara mesti sadar itu. Saudara mesti ngerti itu. Iblis sedang memakai semua sistemnya. Sekarang sudah berjalan. Saudara cek sekarang di dunia pendidikan. Hari Sabtu katanya libur, tapi kegiatan di luar sekolah bahasanya ekstra. Dan kalau itu ekstra harus berangkat. Ada yang mengharuskan, maksud saya begitu. Harus berangkat. Jadi libur tidak berarti. Ya nggak jadi. Wong masuk dan wajib. Minggu bahkan ada kegiatan yang diciptakan, dibuat dan wajib bagi siswanya. Bukankah itu artinya sistem pendidikan? Sadar tidak sadar menjauhkan orang-orang percaya dari persekutuannya kepada Tuhan. Sistem yang lainnya sudah tidak perlu saya jelaskan, saudara pasti paham. Begitulah sistem. Sadar tidak sadar, saudara saya kasih tahu. Harus ngerti itu, waspadai itu. Jadi bagaimana? Ayo berdoa. Kita memang tidak bisa serta-merta berkata tidak terhadap semuanya itu. Tapi juga kita tidak bisa berkata, oke lah, ya sudahlah, Tuhan yang dikalahin, ikut aja. Karena itu sistem. Nah, tidak dikerjakan, yo aku dicoret gitu kan misalnya. Ya tidak bisa begitu juga. Maka berdoa. Berdoa minta Tuhan, tolong saya. Saya nggak mau kayak gini terus karena ini membuatku nggak bisa bersekutu. Ini membuatku nggak bisa melayani dengan maksimal. Ini membuatku nggak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Ini membuat talentaku tidak berkembang. Ini membuat karunia Tuhan dalam hidupku tidak bekerja dengan maksimal. Tuhan tolong lepaskan, singkirkan. Tapi berapa banyak yang sudah berpikir ke arah itu? Atau sebaliknya lebih menikmati kesibukan itu daripada kemudian merenung, nggak bisa begini terus. Ini bahaya. Saudara, kenapa Tuhan menciptakan ini yang saya sampaikan selalu? Kenapa?
kepada orang Israel, walaupun itu tidak langsung kepada kita ya. Tapi kenapa orang Israel dikatakan kamu akan jadi kepala bukan ekor? Ini sudah saya singgung dulu kalau saudara masih ingat. Tapi saya sampaikan lagi supaya saudara ingat. Kenapa jadi kepala dan bukan ekor? Karena kepala itu yang menentukan arah. Betul? Makanya orang Yahudi tidak ada yang jadi karyawan kan. Semua pemilik toko. Kenapa? Bisa bebas menentukan waktu. Ada teman yang pernah ke sana, maksudnya pernah dulu sebelum COVID, jadi masih bebas pergi ke Israel, ziarah di sana, ketemu dengan toko milik orang Yahudi. Mereka selalu punya ruangan atas, maksudnya tingkat, selalu semuanya selalu punya ruangan atas. Pemilik akan selalu datang ke toko itu, tapi bukan untuk ngasiri, saudara, bukan untuk mengawasi karyawan. Dia naik di lotengnya, toko di bawah, dia di lotengnya ngapain? Sembayang. Itu cara orang Yahudi. Makanya hidup mereka diberkati, bangsa mereka diberkati. Karena jadi kepala, bebas menentukan waktu. Lalu kenapa mereka dibawa Tuhan ke Kanaan, ke negeri yang subur, yang berlimpah susu dan madu, supaya mereka nggak terjerat dengan pekerjaan. Hasil panen melimpah, selesai. Mereka bisa naik ke Gunung Sion. Mereka nggak dipusingkan dengan urusan-urusan pekerjaan. Di perjanjian baru itu disinggung. Seorang prajurit yang ingin berkenan kepada komandannya tidak memusingkan urusan-urusan keluarganya. Saudara paham dari apa yang saya sampaikan? Kenapa Tuhan setting kehidupan umat Tuhan itu untuk jadi yang top, supaya tidak terlalu memikirkan yang di bawah, tinggal fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan mencoba untuk mulai merenung apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Kenapa Tuhan setting begitu? Jadi itu bukan sekedar cerita dalam Alkitab. Oke, saya paham, selesai. Terus implementasinya apa? Penerapannya apa dong dalam hidupku kalau itu memang ditulis dalam Alkitab? Begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan janjikan itu semua kepada umat Tuhan? Supaya tidak terlalu pusing. Karena itu akan menjerat. Kesesakan itu membuat tawar hati. Sehingga kecil kekuatannya untuk berkeputusan. Ya, aku mau serahkan seluruh hidupku buat Tuhan. Ada enggak? Ada sebenarnya. Hal-hal yang bisa membuat kita jadi kepala itu banyak. Cuma kadang-kadang orang lebih suka jadi ekor daripada jadi kepala. Itu yang persoalan. Sudah Tuhan sediakan kepala, tapi orang milih jadi ekor. Itu kan yang jadi problem. Ini yang berbahaya menurut saya dalam konteks ke depan. Kalau hari ini itu masih mungkin bisa dikerjakan dengan maksimal puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tawar hati itulah yang mengecilkan kekuatan. Nah, kenapa ketawaran hati bisa mengecilkan kekuatan? Seolah-olah tawar hati itu sesuatu yang bagaimana betul? Memang betul. Kata itu dalam bahasa Ibrani menandakan suatu keadaan yang sedang melanda secara aktif. Jadi kata tawar hati itu seolah-olah seperti sel penyakit yang terus bekerja menggerogoti hati seseorang. Kalau boleh saya pakai kata lain, misalnya tawar hati itu seperti ya dalam tanda kutip makhluk yang menggerogoti subjek. Jadi dia akan terus bekerja sampai orang itu kalah. Tawar hati gak punya kekuatan sehingga selesai hidupnya. Berapa banyak kita pernah mendengar cerita tentang itu? Banyak orang tawar hati karena berbagai macam hal. Maksudnya bisa karena pekerjaan, bisa karena jodoh, bisa karena masa depan dan sebagainya. Orang jadi tawar hati dan kemudian putus pengharapan. Dia memilih menyerah, kalah dibandingkan dia berusaha dan berjuang. Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti hari-hari ini kita sedang menunggu apa sih? Kita menunggu kedatangan Tuhan yang sesungguhnya. Banyak gereja tidak setuju mengkhotbahkan ini. Kalau orang Kristen itu hidupnya berkenan kepada Tuhan, pokoknya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak perlu khotbah tentang kedatangan Tuhan. Toh sewaktu-waktu Tuhan datang, dia pasti masuk surga. Memang betul. Saya setuju, iya. Kan kalau hidup kita sudah ada di dalam track Tuhan,
Kapan Tuhan datang? Nggak perlu dikhotbahin lagi, pasti dia juga masuk surga. Tapi bagi saya perlu memberikan pengajaran ini supaya kita paham kenapa kita mesti menjaga hidup dalam kekudusan itu, kenapa kita mesti menjaga hidup dalam firman itu, kenapa kita mesti menjaga hidup di dalam kebenaran, karena ada tujuan yang sedang kita capai, ada tujuan yang sedang kita capai, maka itu harus. Saudara tahu ya, bis ke Jogja itu mereknya apa, bis ke Surabaya itu mereknya apa? Saudara kalau di terminal Solo katakanlah saja begitu, mau bis mau ke Jogja, saudara naik Harta Sanjaya bukan? Oh enggak pernah naik bis soalnya, jadi enggak mudah. Harta Sanjaya itu bis Raken juga. Maksudnya cuma begini. Kalau saudara ngerti mau ke mana, saudara pilih mana, ngapain, ke arah mana, saudara pasti akan menentukan, betul? Saudara mau ke Jogja nggak mungkin pilih bis yang ke Surabaya kan? Iya toh? Jelas lah, apalagi bis ke Tawamangu mau ke Jogja. Tuh, sayur numpai gitu kan, Pak campur bakul sisa gitu. Jelas nggak mungkin. Kenapa? Ngerti tujuannya mau kemana gitu loh. Apa yang dipilih? Ongkosnya kira-kira berapa ya? Mungkin enggak semuanya pasti tahu juga gitu. Tapi yang jelas mau kemana? Ngerti. Oh, bis yang harus kupilih itu yang ini, yang berangkat ke sana. Tidak hanya sekedar pergi ke terminal dan selesai. Karena bisa kesasar. Harusnya ke Ndriyorjo, jadinya ke Sidoarjo. Muter-muter sekali. Sopoku adalah dulu seseorang begitu saudara. Ceritanya itu mengunjungi pacarnya untuk pertama kali naik bis. Ya, saudara ya. Nah, ada Jonya saja yang dia mengerti. Tapi dia salah arah, salah nama. Ndriyorjo harusnya dia ambil angkot yang arah Sidoarjo. Ya, podo Jonya kan. Tapi beda tujuan pada akhirnya. Nggak sampai, saudara. Akhirnya harus mampir di kantor polisi dan pinjam telepon. Tolong jemput saya depan kantor polisi. Nah, saudaraku, kalau mau pergi kemana, ngerti, berarti kan, oh ya, saya harus begini. Sama. Kenapa mesti dikhotbahkan soal surga dan neraka? Kenapa mesti dikhotbahkan soal pilihan hidup untuk kekekalan? Karena supaya kita ngerti, oh berarti untuk kesana itu harus begini, harus begitu. Tidak hanya sekedar kamu begini, begitu. Tidak hanya sekedar begitu, tapi tujuannya jadi ngerti. Kenapa? Kita itu manusia yang kepo. Bener gak? Cerita apa itu? Mitos Jawa Joko Tarub. Ojo dibuka. Jangan dibuka. Tapi namanya manusia itu kepoan. Nek dilarang malah penasaran. Makanya kenapa perlu dijelaskan hidup kita itu menuju ke surga loh. Ke surga itu harus begini, harus begitu. Jadi harus dijelaskan. Nanti kalau keponya salah, bahaya kan? Ikutnya salah, nggak jadi sampai ke tujuan. Kenapa mesti disampaikan hati-hati? Karena perjalanan kita ke sana itu nggak main-main. Nggak boleh yang biasa-biasa. Nggak boleh. Ibarat kata deh. Kalau untuk sampai ke surga baju kita harus putih. Ibarat kata begitu. Nah kalau sudah ngerti baju kita harus putih pakai merah boleh nggak? Nggak boleh, mau harus putih. Kalimatnya jelas. Harus, katakan sama-sama harus. Alkitab menulisnya harus. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Hendaklah kamu kudus seperti Aku kudus, kata Tuhan. Itu harus apa boleh? Enggak harus. Harus.
Kalau sudah sama seperti, itu tidak ada pilihan. Sempurna sama seperti, kudus sama seperti. Maka yang membuat kita nggak kudus harus ditinggalkan. Kasih tahu kanan kiri, yang membuat kita nggak kudus harus ditinggalkan. Harus, Bapak Ibu Saudara. Gampang? Ya enggak sih. Tapi yang setidaknya sudah ngerti duluan gitu. Ini nggak bisa main-main di perjalanan kita. Makanya jangan sampai tawar hati. Tawar hati itu seperti virus yang menggerogoti dia punya sebuah semacam kekuatan untuk menumbangkan seseorang. Maka ketawaran hati dalam pemahaman saya pada akhirnya itu akan selalu dipakai oleh setan. Untuk apa? Menjatuhkan orang percaya. Kata ini dalam bahasa Ibrani mengandung makna sedemikian. Kalau kamu tawar hati dalam kesesatan, selesai itu. Berhenti sampai di situ, titik itu. Sudah tidak mungkin bisa lanjut lagi. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mengerti dan memahami bahwa nggak boleh tawar hati. Karena ketawaran hati itu keputusan. Keputusan. Mau tawar hati atau tidak, itu tergantung diri kita sendiri. Itu bukan datang dari luar. Luar itu cuma stimulannya. Luar itu cuma mancing-mancingnya. Tapi keputusan untuk tawar hati atau tidak, itu pribadi kita. Kalau kita berkeputusan untuk tidak tawar hati, tidak akan tawar hati. Tapi kalau kita menyerah pada ketawaran hati, jadilah tawar hati. Maka hati-hati dengan ketawaran hati, karena itu dipakai oleh setan untuk menggerogoti. Bahasa aslinya bilang begitu. Jadi dia itu seperti memang sesuatu yang bergerak, yang terus akan mencoba menghancurkan seseorang. Makanya Tuhan kasih pesan, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Yesaya 13 ayat 6-8. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang demam. Ini Bapak Ibu Saudara supaya tahu ceritanya apa, baca nanti di rumah ya. Tapi ini adalah tentang nubuatan hari Tuhan. Hari Tuhan. Maksudnya pada waktu nanti masa-masa akhir zaman, itulah kondisi dan pasal 13 tadi seluruhnya. Sudah bisa baca supaya tahu. Itulah yang akan terjadi. Salah satu yang disampaikan dalam nubuatan itu adalah orang itu akan mengalami yang namanya tawar hati. Jadi tawar hati itu tidak pilihan. Bisa terjadi, bisa tidak, bukan begitu. Menurut catatan firman Tuhan dalam Yesaya, kata tawar hati di situ dalam bahasa aslinya itu absolut, sedang melanda. Pasti, nggak mungkin tidak, ya pasti melanda. Itu kata tawar hati. Jadi artinya memang Tuhan sedang siapkan sebuah situasi untuk menguji sikap hati, tawar hati atau tidak. Nah, keputusan kita pada akhirnya berkeputusan untuk ikut tawar hati atau tidak tawar hati. Jadi di akhir zaman ini nanti kesesakan memang akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang percaya melalui yang namanya situasi tawar hati. Percuma ikut Tuhan selama ini ya kayak begini aja. Misalnya, ngapain ikut Tuhan? Doa panjang-panjang, toh hidupku sama saja. Ngapain ke gereja? Ketemu orang-orang gereja malah judes semuanya. Mendingan ketemu sama teman-teman di warung kopi, enak ngobrolnya. Pilihan itu tetap akan disampaikan. Memang Tuhan akan izinkan itu terjadi untuk menguji saudara. Untuk menguji saudara. Saya ibaratkan begini, saya gambarkan begini. Komunitas kita sebagai orang percaya, keluarga kerajaan Allah. Ya, keluarga kerajaan Allah. Jadi ini bicaranya universal, tidak hanya kita saja di sini.
Bicara sebagai keluarga kerajaan Allah, itulah keluarga yang harus kita pegang erat. Ibarat kata tadi saya katakan, keluarga saya itu bahasanya ya ini cuma hanya menggambarkan saja, mohon maaf, bau badannya sudah nggak enak sama sekali, nggak pernah mandi 3 tahun, bilang sudah nggak gosok gigi 14 tahun, memang jadi berapa tahun. Nah, dan Tuhan suruh saya misalnya untuk memeluk dia karena dia keluarga kerajaan Allah. Saya nggak bisa berkata nggak usah lah. Dia lebih menjengkelkan, dia lebih menyakitkan, dia lebih semua yang jelek ada pada dia. Aku milih dengan dia yang di luar Tuhan, lebih wangi, lebih banyak, lebih sering mandi, banyak pakai minyak wanginya, jadi badannya harum, nyaman dengan dia, enak dengan dia. Itu bukan bahasa Alkitab. Yang mengerti katakan haleluya. Saya ulang supaya mengerti, karena nggak banyak yang bilang haleluya soalnya. Kalau itu adalah keluarga kerajaan Allah, Tuhan suruh saya peluk dia, maka saya harus peluk dia. Apapun situasi kondisi, karena ini keluarga kerajaan Allah. Oke, secara karakter, secara ini itu, kok kalah baik, kalah bagus dengan yang di luar. Bukan soal kalah baik atau kalah bagus, karena justru aku, masing-masing pribadi yang terapkan, karena aku justru harus belajar lebih sabar, lebih mengasihi tanpa alasan. Itu tujuannya. Kalau aku kumpul dengan yang baik, aku nggak bisa praktek namanya mengampuni, mengasihi tanpa syarat, nggak bisa belajar. Karena dia sudah baik, aku nggak tersakiti, sehingga aku nggak bisa belajar mengampuni, aku nggak bisa belajar memaafkan. Baik kok, aku ditraktir, aku nggak bisa belajar memberi, kemurahan hatiku akan tertutup. Tuhan kenapa tempatkan keluarga kerajaan Allah yang ketemu dengan model seperti ini? Supaya aku bisa belajar sabar, belajar mengampuni, mengasihi tanpa syarat, belajar memberi. Karena kalau aku ketemu dia, aku yang selalu dijajakin. Paham ya saudara? Nah sekarang yang paham katakan haleluya. Nah lebih banyak, berarti lebih paham. Bapak Ibu saudara, keluarga kerajaan Allah inilah yang diutamakan, bukan yang lain. Maaf, ini tidak bicara aku mencari yang baik, justru aku menerima yang tidak baik. Aku tidak mencari yang sabar, tapi justru aku boleh belajar untuk bersabar dengan dia. Tuhan didik aku, bukan dia. Tuhan didik aku, bukan komunitasku, bukan dia yang disesuaikan denganku, tapi aku belajar menyesuaikan dengan mereka, keluarga kerajaan. Itulah sebabnya masa kesesakan itu pasti datang, menurut saya. Kenapa? Ya, karena itu untuk menguji hati kita. Kasih tahu kanan kiri, katakan hati kita mau diuji. Hati kita mau diuji. Amin. Dan ini keberlangsungannya masih, saudara. Keberlangsungannya masih. Maksudnya situasi yang terjadi di sekitar kita masih akan terus terjadi. Jadi hati-hati. Saya tidak menubuatkan, saya juga tidak ngomong apapun, tetapi bisa jadi pada titik tertentu Tuhan izinkan kota kita ini mengalami sesuatu juga. Jadi jangan berpikir oh itu terjadi di sana sini, terus kita aman. Ya aman dalam anugerah kemurahan Tuhan, katakan amin. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan kehendaki aman oleh karena doa-doa kita, penjagaan kita yang kita lakukan lewat doa-doa, ya bersyukur. Tapi kalau misalnya kehendak Tuhan bicara beda, ya akan terjadi secara berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman tawaran hati itu pasti terjadi. Itu sudah dinubuatkan. Nah, kemudian keputusan kita untuk jadi tawar hati atau tidak. Yesaya 35 ayat yang keempat.
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini bicara tentang pasal 35, bicara tentang pemulihan. Pasal 34 bicara tentang penghukuman. Maka kemudian pasal 35 sebagian yang kita baca tadi dikatakan, lihatlah, katakanlah kepada mereka yang tawar hati, kuatkan. Kenapa? Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Jadi tawar hati itu pilihan. Tapi untuk kita bisa kuat berkeputusan untuk aku nggak mau tawar hati, aku tidak ingin tawar hati, aku memilih tidak tawar hati, itu tidak bisa dengan kekuatan manusia. Hati ini sangat kecil, saudara, kekuatannya sesungguhnya. Maka yang harus kita lakukan adalah berharap akan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan saja. Nah, maka dari sini kita belajar orang yang lebih dekat dengan Tuhan, atau katakanlah bahasa lain bergaul karib, semakin karib semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak sering ngobrol sama Tuhan, orang itu akan semakin kuat dalam mempertahankan posisi hatinya untuk tidak mengalami yang namanya tawar hati. Tapi semakin jarang, semakin meninggalkan, semakin tidak kumpul, semakin tidak menyembah, semakin tidak bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan, semakin mudah orang mengalami yang namanya tawar hati. Cek, silakan coba lihat teman-teman saudara di lingkungan di mana saudara berada. Mereka yang jarang sekali suka berteman, mereka jarang sekali bisa bergaul dengan orang lain, akan sangat mudah terserang dengan masalah dan kemudian menghilang dari mereka. Kenapa jarang kumpul? Kumpul itu bukan berarti sekedar ketemu untuk hahaha. Ya. Secara spirit itu ada dampak loh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Ada dampak loh kalau kita kumpul-kumpul itu. Makanya WBIS, kaum pria, jogger, anak, semuanya yuk waktunya ibadah generasi, semuanya datang ibadah generasi. Katakan amin. Tadi saya katakan saya nggak terima alasan. Karena di hadapan Tuhan nggak ada alasan juga yang bisa diberikan. Pohon yang nggak musim saja hancur, selesai hidupnya. Salah pohon kah? Logikanya nggak salah loh ya, benar nggak? Logikanya nggak salah, tapi kan kita nggak bicara logika, ini bicara isi hati Tuhan. Tuhan mau tarik pelajaran itu untuk murid-muridnya, kan? Karena murid-muridnya berangkat pulang ketemu dengan pohon yang sama. Bagi Tuhan nggak ada alasan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, nggak ada alasan buat CSK Family tidak bisa hadir dalam ibadah. Karena buat saya kalau orang niat Tuhan bukakan jalan, sudah banyak kesaksian di antara kita. Waktu punya niat didoakan Tuhan buka jalan, selesai. Nah logikanya yang nggak boleh main di situ, imannya yang harus berjalan di depan. Nah jadi Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita nggak akan mampu untuk bisa membawa hati kita sendiri. Sehebat apapun, saya nggak bermaksud untuk kayak mempermalukan tokoh-tokoh Alkitab. Abraham sempat tawar hati ketika janji itu nggak datang-datang sampai 25 tahun ke depan. Tawar hati nggak? Tawar kok. Dalam bahasa ini loh ya. Kalau bahasa kisahnya nggak muncul kata tawar hati. Dalam kisah Abraham nggak muncul kata tawar hati. Tapi dalam bahasa Alkitab ini dia mengalami ketawaran. Kenapa? Pada akhirnya dia bingung harus milih bagaimana. Waktu akhirnya dia disodorkan Hagar, dia ambil Hagar. Tapi itu jadi salah keputusan yang berkepanjangan. Betul kan? Tawar hati itu. Hak kesulungan Esau ditukar dengan semangkuk kacang merah, bukan sop ya maksudnya, semangkuk kacang merah, masakanlah, ditukar. Karena apa? Ketawaran hati. Banyak tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab yang ditulis, sehebat Musa pernah mengalami tawar hati.
Waktu Israel dipimpin malah jengkel. Musa jadi marah. Dia jadi salah di dalam mengambil keputusan. Tuhan suruh tunjuk batu untuk keluar air. Dia pukul. Sama-sama tetap mengeluarkan air. Tapi salah. Kesalahan satu itu ditulis dalam Alkitab menyebabkan Musa tidak lagi diizinkan masuk tanah perjanjian. Ada Tuhan yang janji sama Musa. Pimpinan bangsaku, umatku masuk ke negeri yang kujanjikan sama mereka. Pimpinan, kata Tuhan. Tapi akibat satu kesalahan karena tawar hatinya Musa waktu itu. Selesai sudah. Saudara ingat baik-baik ya. Sehebat apapun saudara dan saya, kok saya merasa yakin gak ada kita yang lebih hebat dari Musa. Sehebat apapun saudara dan saya, kok saya merasa yakin gak ada di antara kita yang lebih hebat dari Abraham. Tapi mereka yang jadi bapak-bapak iman kita pernah mengalami ketawaran. Padahal mereka orang hebat. Artinya apa? Saudara dan saya tidak lebih hebat untuk bisa bertahan dalam kondisi kita tidak tawaran. Kalau nggak dekat sama Tuhan. Mereka, Musa, yang bisa ngobrol sama Tuhan, tatapan muka dengan muka saja. Sehebat itu dia bisa ngalah. Apalagi saudara dan saya kalau nggak lebih dekat sama Tuhan, akan gampang tawar hati. Abraham yang dengar langsung janji itu pun sempat ngalami tawar hati kok. Apalagi kalau kita nggak lebih dekat sama Tuhan. Kita masih sering disibukkan dengan kesibukan-kesibukan kita. Maafkan Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang bisa jagain kita masing-masing, nggak ada. Karena itu cuma keputusan pribadi. Ya, doa itu punya pengaruh. Ya, bahwa nasihat yang benar itu punya pengaruh. Tapi keputusan untuk tawar hati dan tidak itu hanya pada pribadi kita. Beribu nasihat yang baik, yang membangun, yang menguatkan, bisa datang. Tapi kalau keputusan hati tetap berkata, aku tawar hati. Selesai, saudara. Kecil kekuatan. Maka pada situasi akhir zaman yang Tuhan izinkan akan datang, kita nggak akan mampu. Alkitab nulis dengan jelas. Mereka besok yang ketinggalan itu susah untuk mempertahankan iman. Berat, saudara. Tawar hatinya sudah terlalu dalam. Gitu. Kecil sekali kekuatannya atau bahkan mungkin sudah hilang kekuatannya. Makanya lagu berkata, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Kalau engkau ada di dalam, aku semangat. Aku nggak akan patah semangat. Aku nggak akan hilang kekuatan. Tapi syaratnya engkau ada dalam. Maka saya mendorong semua kita, yuk semakin lebih lagi rajin ibadah, pelayanan, mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan sama kita. Doakan kalau banyak rintangannya. Doakan kalau banyak halangannya. Doakan kalau banyak gangguannya. Gangguan itu jelas tidak datang dari Tuhan. Saya kemarin sedang nyinggung soal itu. Saya cari ayatnya semalam tidak ketemu, terus dikasih tahu sama gembala ayatnya di sini. Kisah Rasul 16 ayat 17-18. Saya sedang sedikit. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ada yang salah dengan kalimat itu? Tidak ada. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Loh, kalimat itu tadi betul enggak? Betul ya saudara. Coba ayat yang ke-17. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 17. Kalimat yang disampaikan oleh perempuan yang ahli tenung itu nggak ada yang salah. Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi dan dia sedang memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Nggak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tapi karena bentuknya ganggu, itu kerjaan setan.
Maka ayat 18 Paulus berkata, keluar roh dari perempuan ini. Ngerti ya saudara? Jadi gangguan itu datangnya dari siapa? Setan. Nek kita nuruti gangguannya, kita nuruti siapa? Fix. Gitu kan? Selesai. Kalau kita ngikuti gangguannya, kita nuruti gangguannya, kita nuruti setan. Karena gangguan itu pasti datang dari setan. Bentuknya macam-macam. Makanya saya selalu ngomong, kita sakit, kita nggak bisa ibadah, harus minta ampun sama Tuhan. Jangan bikin alasan dengan Tuhan kan tahu aku sakit, salah. Itu gangguan. Gangguan dalam bentuk kesehatan. Sehingga membuat kita nggak bisa datang ibadah, kan gitu loh saudara. Intinya gitu, saudara. Harus melihat jalan dengan kacamata yang benar. Semua bentuk gangguan. Kata-kata ini sekali lagi tidak ada yang salah. Kata-kata ini benar, tapi ganggu. Nek ganggu pasti datang dari setan. Dipakai setan untuk ganggu. Gitu bahasanya. Jadi, Bapak Ibu Saudara tadi sudah saya katakan, kita nggak punya kekuatan. Kita nggak punya kemampuan untuk bisa berkata, ya Tuhan aku nggak tawar hati. Terus dengan kekuatan kita bisa. Enggak. Hati kita itu lemah. Gampang dibelokkan arah oleh setan. Maka perlu minta kekuatan dari Tuhan. Maka semua gangguan yang hari ini saudara sadar atau tidak sadar ada dalam hidup kita, yang mengganggu kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, lebih maksimal buat Tuhan. Kalau itu bentuknya gangguan, harus disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Harus disingkirkan. Jadi kita harus sepakat ya, bahwa semua gangguan yang membuat kita terhalang lebih dekat, lebih maksimal buat Tuhan harus disingkirkan. Walau tetap biarkan kehendak Tuhan yang mengerjakan. Biar cara Tuhan yang mengerjakan. Tapi kalau kemudian Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bahkan secara frontal itu mungkin harus dikerjakan, ya kerjakan. Kalau Tuhan suruh seperti itu. Tapi yang jelas sepakat dulu. Nek gangguan bentuknya singkirkan. Doa puasa, segala macam, keputusan, komitmen, loyalitas, integritas kita siapkan semuanya. Demi kita mengerjakan semuanya itu. Dalam nama Yesus semua gangguan disingkirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah jangan tawar hati. Kesesakan akan datang dan pasti melanda. Dan tawar hati juga pasti akan menyerang orang-orang percaya. Tetapi keputusan saudara dan saya harus bulat, sepakat saat ini. Aku nggak mau tawar hati. Aku mau tetap ada di dalam firman dan kebenaran. Amin. Kita datang pada Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, dengan hati yang terbuka. Adakah sesuatu yang masih tersimpan, terselip? Adakah sesuatu yang sifatnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman Tuhan? Yang walaupun orang lain tidak tahu, tapi saudara, saya percaya setiap hati kita pasti tahu. Ini nggak bagus, ini nggak benar. Ini nggak sesuai firman Tuhan, tapi mungkin masih kita simpan dalam hati kita karena kita merasa aku nggak bisa lakukan ini. Itu mungkin ketawaran hati mulai muncul, saudara. Ketawaran hati tidak hanya bicara soal kekecewaan, bukan. Ketawaran hati tidak hanya sekedar bicara ketakutan, tidak. Tetapi ketidakmampuan untuk melakukan kebenaran yang sesungguhnya dengan menanggalkan apa yang kita rasa sebagai sesuatu yang salah. Kita tahu salah, tapi kita nggak bisa meninggalkannya atau menanggalkannya, membuangnya. Kita masih lakukan itu. Ketidakmampuan untuk itu adalah ketawaran hati sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama
buka hati pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan bekerja lebih lagi, dan izinkan Tuhan menyingkirkan semua gangguan yang selama ini terjadi. Asal kita sepakat lebih dulu, bahwa dalam hati kita sepakat, dalam pikiran kita sepakat bahwa semua yang bentuknya gangguan harus disingkirkan. Dan biarlah dengan cara Tuhan semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya saudara secara pribadi, hanya kita secara pribadi yang sanggup memutuskan. Bahkan memutuskan hari ini, ya aku mau ikuti firman, atau aku mau belum ikuti firman. Itu keputusan kita masing-masing. Tidak ada pengaruh dari orang lain. Itu murni keputusan kita. Tetapi saya mendorong dan mengajak kepada saudara, dari pengertian yang sudah kita terima, saya mengajak saudara untuk sepakat hari ini kita berkeputusan bahwa ya, aku akan lakukan firman. Aku tidak ingin mengalami ketawaran hati. Olehnya aku mengambil keputusan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ambil komitmen, ambil loyalitas, integritas, yang bangun loyalitas dan integritas yang lebih tinggi lagi. Supaya kita dapat berkeputusan bahwa ya, aku akan lebih dekat dengan Tuhan. Aku mau lebih lagi intim dengan Tuhan. Aku mau lebih sungguh-sungguh beribadah, melayani Tuhan. Aku mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Keputusan itu mari saya ajak kita ambil bersama, sepakat bersama pada pagi hari ini, supaya kita benar-benar mengalami kekuatan untuk kita tidak tawar hati ketika kesesakan itu Tuhan izinkan datang melanda kita. Olehnya buat Bapak Ibu Saudara yang sepakat pada pagi hari ini untuk ya, aku lakukan firman Tuhan, supaya aku dapat kekuatan untuk aku tidak tawar hati. Saya minta untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih sungguh lagi mari katakan kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan juga lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan lebih sungguh mari katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Mari taruh tangan kanan kita di dada masing-masing. Melalui tangan ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, alirkan Tuhan, alirkan kekuatan kepada setiap hati kami masing-masing, untuk kami benar-benar bisa bertahan dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus.
apapun yang terjadi di hari-hari yang akan datang, bahkan sekalipun kesesakan itu Tuhan izinkan melanda, kami akan tetap kuat dan berpegang teguh pada firman dan kebenaran. Kami tidak akan mengalami tawar hati, sebab Tuhan telah memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan. Hari ini kami minta Engkau lebih lagi Tuhan, bahkan Engkau sendiri Tuhan, lebih lagi bekerja berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami, kalau selama ini mungkin ada di antara kami yang tidak terlalu peduli dengan hidup rohani kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin masih terlalu terlena dengan semua hal yang mengganggu kami, sehingga kami tidak maksimal, kami terbatas, kami tidak bisa lebih sungguh-sungguh, tidak bisa lebih aktif lagi di dalam ibadah kami, pelayanan kami, persekutuan kami. Tuhan, ampunilah kami, dan hari ini kami sadar bahwa itu semua adalah gangguan. Oleh sebab itu setiap kami yang hari ini sepakat bersama-sama bahwa semua gangguan itu harus disingkirkan. Maka sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku singkirkan semua gangguan dalam bentuk jenis apapun dari setiap kami semua di dalam nama Yesus, bahkan dari seluruh CSK Family yang ada. Aku singkirkan semua gangguan dalam bentuk jenis apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan buat kami sadar ya Tuhan, bahwa apapun namanya, kalau itu adalah gangguan yang membuat kami tidak maksimal, membuat menghalang-halangi kami untuk semakin lebih maju di dalam Tuhan, kami singkirkan di dalam nama Yesus, dan kami rela melepaskannya, agar demi supaya kami bisa lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih giat lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Olehnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah dan kemurahan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melihat kebenaran di balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami. Semuanya ada di dalam kendali dan rencana Tuhan, dan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Sekali lagi, melalui setiap tangan-tangan ini, impartasikan kekuatan. Bahkan Tuhan, ganti setiap hati yang mulai tawar hari ini dengan hati yang baru. Ganti setiap hati yang mulai lemah hari ini, ganti dengan hati yang baru, hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang kokoh untuk tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Mampukan kami Tuhan, sekali lagi mampukan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kami selalu ada di dalam apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala firman-Mu. Meteraikan itu di setiap hati kami. Ingatkan kami terus Tuhan atas semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, agar kami tidak mengalami tawar hati lagi. Terima kasih ya Bapa. Syukur kami naikkan padamu, dan semua doa permohonan ini kami beralaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.